Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Ogah Maju, obrolan gedung malam Jumat bersama dengan anak kedam. Pada malam hari ini, kita akan ditemani oleh gua Kak Mans dan juga teman gua Andre. Dan gue Gani. Nah, kita mau ngobrolin tentang apa nih? Kita Nonton ngomongin yang lagi hit aja. ngobrolin Film lagi rame tuh. ya, Yang lagi rame apa ya? Spider-Man No Way Home. Spider-Man Naik haji. Negatif. Spider-Man naik haji. Menurut lu gimana nih pandangan lu tentang film Spider-Man yang terbaru ini nih? Menurut gua sih amazing gitu, karena di situ kalau banyak orang yang ngasih clue ada 3 Spider-Man gitu. Ngasih clue apa spoiler? Spoiler. Sebelum spoiler kan clue-nya dulu, ya kan? Jadi orang teori ngira-ngira Spider-Man ada 3 atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya beneran ada 3 sebelum filmnya rilis, wah itu jadi booming banget. Iya, jadi orang-orang pada penasaran nih ya. Ini beneran Spider-Man muncul 3-3-nya apa enggak sih gitu. Iya emang seru sih. Nostalgia banget soalnya. Apalagi yang udah ngikutin Spider-Man yang dari awal. Iya, dari awal. Ya, gue pribadi juga suka banget sama pemeran si Spider-Man yang pertama tuh, yang garapan Sam Raimi, Tobey Maguire gitu. Iya. Dan gue puas banget sama Spider-Man karyanya. Tapi dia. bagi gue ya kostum yang Tobey Maguire tuh paling bagus kalau kata gue. Iya, klasik Nggak tahu dia. kenapa. Yang paling bagus emang identik banget, udah melekat di kayak keren Tobey banget. Maguire tadi. Gue suka Spider-Man karena kostumnya. Kalau gue sih suka Spider-Man karena ya itu. Tapi pas yang The Amazing Spider-Man tuh kayak terlebih si pemerannya kan kayak kurus gitu kan. Andrew Garfield. Jadi kayak gimana gitu. Kurang gitu. Terus Tapi ya juga. banyak penilaian juga sih kalau dari pemeran gitu. Entah itu dari Peter Parker sebagai pemerannya atau Spider-Man sebagai pemerannya gitu. Maksudnya kayak misalnya Peter Parker-nya itu, misalnya karakter Peter Parker itu lebih cocok sama pemerannya itu Tobey Maguire gitu. Terus Spider-Man. Tapi kan ada yang bilang dia nggak cocok karena mukanya terlalu imut saat itu. Ya. Tapi menurut gua karena eksekusinya jadinya actingnya bagus tuh. Gitu. Jadi menurut gua cocok banget itu dia jadi Peter Parker gitu. Tapi kalau si Andrew Garfield menurut gua kurang, karena menurut gua itu terlalu hits orangnya gitu. Tapi Andrew Garfield banyak yang nilai dia lebih cocok pas jadi Spider-Man-nya. Nah, itu dia, gue setuju. Jadi Spider-Man emang kurang. Karena Spider-Man kalau kita lihat dari mana-mana, entah itu film, video game atau komik, Spider-Man itu orangnya pecicilan gitu. Iya. Tengil lah gitu kalau itu. Kalau si Andre emang kenapa? Andrew Garfield. Iya. Itu dia cocok jadi Spider-Man-nya, Iya, karena kan pecicilan. Pas gitu. jadi Peter Parker nggak kayak Tobey dulu. Kan Tobey kan agak-agak Peter Parker tuh agak-agak tertutup, agak-agak kutu buku gitu ya. Iya, kutu buku. Kalau dia kan main skateboard Iya, kayak gitu. Kalau si Tobey agak keren lah pokoknya. Iya, maksudnya Iya, kurang gitu. cocok sebagai Peter Parker yang ciriin sebagai yang di komiknya gitu. Jadi kalau yang terbarunya si Tom Holland itu menurut gua ya standar basic lah gitu, karena cocok-cocok aja karena masih muda waktu dia meranin Peter Parker gitu. 19 tahun atau berapa gitu gue lupa. 19 tahun 19 awal-awal tahun kan ya gitu. Peter Parker. Dipilih menjadi Yang di mana yang di Civil War? Civil War ya. Yang Dia Spider-Man debutnya terbaru. Civil War. Enggak, dia debutnya Di Civil War kan? Civil War. Iya. Civil War. Emang di 19 tahun waktu itu? 19 masih muda. Oh. Jadi menurut gua cocok gitu kan. Maksudnya ya pilihannya bagus untuk menjadi seorang Peter Parker gitu, pemilihan perannya gitu. Buat jangka panjang mungkin ya. Iya. Mungkin. Waktu si Tobey kan umurnya udah berapa gitu? Udah 2 Tobey bulan udah berapa? 27 dulu pas awal pertama kali dia Sama jadi Garfield Peter juga Parker. sama kan? Iya, Andrew Garfield lebih tua lagi malah. Iya, lebih tua tuh. Pas umur 29. Pas awal-awal jadi Peter Parker. Ya cocok karena si Tom Holland-nya juga kan masih muda, Bibi May-nya juga masih muda. Pokoknya kalau balik lagi balik lagi tentang pembahasan kita lebih bagusan ya. Lebih bagusan yang mana? Gue jujur sih yang terbaru ini yang buatan MCU. Karena gue puas banget itu. Walaupun gue baru pertama kali yang No Way Home doang. Far From Home sama yang Homecoming itu gue belum nonton gitu. Tapi gue pembahasannya udah dikasih tahu spoilernya gitu. Jadi menurut gue yang Tahu lah ceritanya kayak gimana. Ulasan-ulasannya gitu. Ulasan gitu. Yang terbaik menurut gue yang buatan MCU yang sekarang. Iya, soalnya kalau yang MCU yang sekarang tuh penuh buat nostalgianya yang di No Way Home tuh. Jadi ya access banget lah. Tapi lu tahu nggak pas sebelum film yang tayang kalau ada bakalan Spider-Man yang si Tobey muncul sama si Garfield muncul? Itu dia penasaran gua Karena kan di trailernya kan
Udah dihilangin kan ya? Iya. Tapi pas di siapa tuh yang musuhnya yang Pas kadal tuh, yang kepukul, Lizard Man. Lizard, iya. Iya, Lizard. kan kepukul tuh. Karena itu ketahuan tuh di Iya, situ iya. tuh. Di apa yang tuh tiga yang, itu kan yang si pukul gitu. Lizard, Electro sama Sandman. Nah, kalau di trailer kan cuma si Tom Holland doang. Iya, Tom Holland doang. Ya. Itu gue udah duga-duga, maksudnya pas lagi Bakalan tiga Spider-Man gitu. Iya, maksudnya Yang 3 lalu-lalu. Spider-Man karena kalau dari angle-nya juga kayaknya satu-satu gitu ngelawannya Iya, gitu. maksudnya. Nggak mungkin kan Semuanya Lizardnya Tom Cara Holland. ngelawan fokus gitu. musuh-musuhnya juga nggak fokus ke Tom Holland. Iya, Itu pada fokusnya fokus ke gitu. musuh yang lain gitu. Dan itu yang membuat gue excited untuk nonton Spider-Man No Way Home ini. Tapi kurang durasinya ya pas dia muncul tuh. Mereka Nah, muncul tuh. Tapi Pas gue udah puas sih, di menurut gue akhir-akhir. puas. Ah, ini udah masuk ke spoilernya kan? Iya sih, Iya. nggak apa-apa gitu. Cukup puas sih, cuma ya emang agak kurang sih, cuma yang paling kurang sih menjadi pas skinnya Daredevil itu cuma sebentar doang gitu Ah, selesai. itu dia. Yang mana? Daredevil. Daredevil apa? Lu nggak tahu malah yang Nggak tahu. kagak nggak lu berarti. Ya, itu yang pengacara buta. Pengacara buta. Yang buta dia yang megang batu yang dilempar. Itu Ingat pas boleh. di skin awal-awal. Enggak, yang di film Spider-Man sekarang ada Ada di skin awal-awal doang yang Ada. datang ke rumahnya Peter Parker Gua yang jadi Lu enggak lo? enggak, gua kan nonton gratisan. Iya. Jadi gua datangnya enggak pas film baru Enggak, lu mulai, gua menit baru ke berapa nonton. pas lagi masuk? Udah menit ke 10-an mungkin. 10 masih ada kan ini. Emang iya? enggak awal-awal banget Awal-awal pas doang, kan? Matt Murdock itu Iya, itu kan. Makanya gua enggak tahu. kayaknya di Oh, lu Kalau emang enggak tahu kurang. karakter Daredevil kan? Daredevil enggak tahu. Iya. Tahu dong, pernah pernah dengar tahu dong. namanya pernah denger tapi kan iya. Ya itu si Matt Murdock Itu sempat rame juga itu di Twitter Ah. save Daredevil gitu. Emang Kalau kenapa nggak dia? salah, cuma sebentar banget soalnya Tapi menurut gua dari pas situ itu. doang. Pas, Iya, pasti jadi kurang ditonjolkan lagi. Menurut gua enggak sih itu pas. Karena apa dah? Hmm. Ini kan kita fokusnya ke ceritanya si ini Peter Parker lah gitu. Kalau itu mungkin kalau si Matt Murdock-nya atau Daredevil itu buat kenapa dia bisa begitu akan diceritakan Iya. Ya mungkin bisa jadi juga sequel untuk mungkin di- di Spider-Man diperkenalkan aja dulu. iya gitu. Yang penting ini loh gitu Daredevil walaupun nggak ditis kalau itu Iya. Daredevil gitu. Kalau yang ya mungkin yang ngikutin komiknya aja paling yang ngeh itu sih. Iya. Ya, karena gua enggak ngikutin sama sekali. Filmnya Gua, doang. karena apa dah? Kalau karakter di Daredevil kan identik buta tuh ya. Hmm. Tapi yang gua nggak setujunya itu Daredevil itu bukan pengacara. Apa? Ya manusia normal pada biasa gitu kan. Gitu. Kalau di mana? Kalau di film aslinya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah buat apa sih namanya hawa baru aja gitu, suasana baru gitu. Daredevil jadi pengacara si Matt Murdock. Pas lu pada nonton rame kan? Rame banget. Itu pas si Maguire sama Garfield-nya muncul pada teriak-teriak enggak? Iya. Iya, Pada tepuk tangan gitu, excited gitu. Itu gua salah satu orang yang tepuk Ya, tangan. ya gue Iya, sama gua juga. kalau Sama gua juga seneng. Gua salah satu yang tepuk tangan Keren. karena akhirnya gitu kan. ya, apalagi pas Tobey muncul yang Tobey lebih Iya, meriah iya, lagi. iya, ya. iya. Dia muncul lebih meriah Iya lagi. benar. Ya Itu akhirnya juga. gitu. Karena akhirnya teori-teori dari fansnya itu beneran ada gitu. Kayaknya dia udah lama nggak main film ya. Si Tobey. Iya, dia lebih Iya. sebelum apa namanya belakangan ini lebih sering di balik layar sih Tobey dibanding di Iya makanya iya. pas dia tiba-tiba muncul tuh kayaknya lebih excited Iya, aja. Iya itu pokoknya gue karena ngefans banget, maksudnya kayak respect banget karena dia meranin Peter Parker, jadinya gue orang yang tepuk tangan gitu saat dia datang dari portal si yang dibuat oleh temennya sih net itu ya. Net. Iya net itu, tepuk tangan banget itu gue. Pokoknya plus karena akhirnya teorinya itu bener gitu. Soalnya kemarin waktu interview di sosial media atau di mana mereka itu berdalih kalau mereka itu nggak ada di Spider-Man No Way sama Home. dua-duanya. Iya makanya Iya, keren disembunyiin tuh. Iya. Bener-bener udah ketahuan banget itu bener dah. Iya, jadi kita sebagai penonton bingung nih, mereka ada atau enggak gitu kan. Tapi akhirnya di filmnya itu kasih tahu mereka itu ada gitu dan plus lah buat mereka semua gitu. Nah untuk skin favorit itu di film No Way Home bagian mana? Skin favorit gue itu waktu mereka itu ngobrolin bertiga Iya. tentang musuh siapa yang paling terkuat. Itu gokil banget. Sumpah gokil banget. Karena pas lagi di mana Spider-Man-nya Andrew Garfield, dia nanya kan, Terbully iya terbully karena dua musuh dua Spider-Man Tom Holland lawan alien gitu kan. Terus si Peter Parker yang Tobey bilang alien, terus Andrew Garfield kayak merasa kok gue nggak ada aliennya gitu.
Jadinya dia bingung gitu. Nah, malah sekarang tadi gue habis buka Instagram gitu, banyak yang bilang buat Spider-Man Amazing ketiga gitu. Emang hampir dipastikan sih bakal ada. Gitu. Emang ada. Ada. Terus yang Spider-Man sekarang gimana? Ya itu untuk buat jangka panjang. Iya ada yang kan udah dipastiin bakal ada 3 trilogi lagi ya, kemungkinan salah satunya itu dan Spider-Man 3 biar ngepasin gitu. Mereka juga bakalan semua, karena kan emang tadinya juga kan emang ada yang ketiga kan, cuma karena ada masalah apa gitu ya. Kalau yang gua tahu sih masalah rating, karena ratingnya soalnya dalam Amazing Spider-Man 2 emang rating jelek banget. Iya emang. Yang kedua untuk kedua ya. Yang kedua makanya daripada mereka mungkin pikiran sutradara atau produsernya daripada bangkrut, mendingan udah stopin gitu. Tapi kenapa dia yang di Amazing Spider-Man ceweknya si Gwen ya, bukan si Mary Jane bukannya ada ya? Itu menurut gua ada. dikonsepin buat ketiga. Emang sebenarnya itu kan di The Amazing Spider-Man di masa-masa SMA. Di masa-masa SMA emang love interest-nya Peter Parker itu Gwen Stacy. Masih belum ketemu Mary Jane. Mungkin kalau ada lanjutannya lagi nih bakal ketemu Mary Jane. Iya. Di filmnya nggak ada kan? Katanya dihapus ya scan-nya. Scan apa? Scan-nya si Mary Jane tuh. Di mana? Yang The Amazing, iya. Nggak ada. Emang nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Malah orang berpikir dia itu ada di Spider-Man ketiganya, Amazing Spider-Man 3. Iya. Itu orang banyak berteori gitu. Tapi kan akhirnya filmnya nggak ada, jadinya kita nggak tahu mana kebenarannya. Nggak tahu juga nanti Mary Jane siapa yang jadi. Kalau emang beneran ada. Jadi kalau misalnya film itu dibuat yang Amazing Spider-Man 3, wah nggak tahu gimana sih. Atau mungkin sama seperti yang pendahulu filmnya gitu kan, dengan rating yang jelek, atau mungkin karena belajar dari kesalahan film jadi bagus. Tapi yang pertama nggak jelek-jelek amat, bagus. Iya, pertama sih yang pertama bagus, yang kedua itu emang buruk sih. Ya pokoknya balik lagi lah, scan yang gua suka itu yang pas lagi mereka ceritain tentang musuhnya. Iya pas mereka kumpul itulah. Sama waktu mereka bareng-bareng ayun-ayunan tuh, wah itu keren banget. Lari dari apa tuh? Ayun-ayunan itu tinggal langsung. Iya, itu keren. Menurut gua itu sih scan yang favorit gua. Kalau dari lu Raffi apa? Ya itu sama pas lagi ngumpul itu. Atau yang ini yang si Maguire dibretekin sama si Garfield tuh. Yang punggungnya sakit tuh. Iya, itu. Callback ke film ini. Yang waktu dia nggak bisa terbang ya? Nggak bisa ngeluarin jaring. Ngomong-ngomong di dia di situ juga ngomong kan apa jaring nggak pernah habis apa enggak gitu. Iya, tapi kenapa dia beda sendiri ya? Maksudnya kalau si Maguire kan jaringnya muncul dari tubuhnya sendiri. Cuma kalau yang di komik yang pakai alat web shooter namanya itu. Iya. Enggak langsung gitu. Cuma ya. Tapi unik sih yang Toby itu. Karena waktu ditanya, lah kok lu nggak punya kayak gue? Iya gue ini doang kayak bernafas katanya gitu, keluar aja. Terus ditanya kan pernah habis nggak? Pernah katanya gitu. Krisis identitas. Iya, krisis identitas. Keluar lewat mana aja gitu. Keluar lewat mana aja, iya. Kocak. Kalau gue tambahin lagi sama pas lagi scene yang temennya itu manggil Peter, terus mereka nengok semua tuh. Sinet. Iya, Ned itu tuh. Peter, mereka langsung nengok semua gitu kan. Terus Peter Parker semuanya. Iya, semua gitu. Di scene yang di scenes pas lagi di lab itu lucu banget temennya tuh. Lucu banget pas lagi dia nanya, lu punya nggak sahabat terbaik? Punya gitu kan. Tapi mereka mencoba membunuh gua. Iya. Itu lucu banget. Enggak, pas dia nanya si Tobey itu Maguire. Iya. Bukan ke semua. Kan ditanya juga ke yang satu lagi, cuman enggak gitu. Cuma Andrenya nggak ngejelasin kayak Tobey. Tobey kan ngejelasin. Dan akhirnya temennya itu si Nednya itu apa? Jadi takut ketemu lah. Nah yang konsep sekarang kan katanya dia bakalan jadi villainnya. Nah gimana tuh? Siapa? Tahu si temennya Ned itu. Kalau yang gue tahu sih mereka si Ned itu. Kalau di komik Ned jadi Hobgoblin. Iya, cuma ya kalau jadi jahat gitu dia. Dia jahat. Iya, cuma agak kecil kemungkinan sih kayaknya. Karena kalau kata. Tapi kalau gue mungkin cuma mungkin juga sih kan sekarang dia udah lupa sama Peter Parker. Iya itu masih ada kemungkinan. Kemungkinan kayak gitu. Kalau untuk set film kedepannya kemungkinan. Kalau Venom bakal muncul nggak? Venom bakalan. Venom kalau kata gue ya bakal muncul kan di post creditnya. Iya, ada simbiot yang tertinggal kan. Ya kemungkinan. Ya itu apa maksudnya ya? Simbiot itu kan inang. Maksudnya dia mau kasih apa gitu. Mungkin dia bakalan cari inang yang baru. Iya, inang baru. Entah bakal masuk ke
Tom Holland dulu atau nyari Eddie Brock yang ada di universe itu. MCU. Iya. Itu salah satu apa sih namanya? Set buat film Marvel ke depannya gitu. Entah bagaimana eksekusinya, yang penting kita udah tahu kalau di MCU ada Venom. Bakal ada Venom, Iya, gitu, bakal eksis lah di Spider-Man selanjutnya. Pembahasan tentang rating. Menurut kalian rating yang cocok untuk film ini apa? Berapa? Maksudnya berapa ratingnya? Ya, rating 11/10 lah. 11/10. Wih, lebih ya. Kalau gua sih Ya, lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. ya. Bener-bener Tapi sempurna kalau buat gua sini. sih karena gua puas gitu kan, gua setuju sama Pak 11/10. Tapi ya namanya juga banyak kritik gitu kan, nggak harus Tapi segitu. Bibi May-nya mati ya. Sayang banget. Tapi Itu di komiknya emang mati dia. Enggak sih, Ben. kakek Ben. Tapi itu Karena paman Ben yang nggak ada. Paman Ben emang di Spider-Man MCU ini nggak ada ceritanya sama sekali kan. Ya. Kemungkinan ya jadi diubah lah. itu yang pokoknya yang tadi gue bilang gitu kan, yang tadi apa gue tegesin, Peter Parker yang paling bagus itu ya Tobey, karena kakek Ben sama Bibi May-nya itu ada, jadi kayak mencerminkan Peter Parker-nya itu seperti itu gitu. Memang yang terbaiknya Di yang Garfield nggak ada. Ada juga. cuman kurang. Bedanya ada. Kurang Karena emang yang bikin Peter Parker jadi Spider-Man kuat motivasinya gitu. gitu. Karena kematian Paman Ben. Kan kalau yang di MCU yang punyanya Tom Holland itu kan kita tahu, wah kenapa nggak ada Paman Ben-nya gitu. Jadi kita bisa menduga-duga pasti yang meninggal ya Bibi May-nya gitu. Nggak mungkin kan si Happy yang itu kan si asistennya Tony Stark kan gitu. Happy aja diputusin kan. Iya diputusin. Saya jujur aja sih itu dialognya menurut gua mantep banget gitu. Gua nonton aja tiba-tiba lah kok udah habis gitu kan. Setiap semua skin yang di situ tuh penting-penting semua itu. Iya. Kita kalau bahas ini mungkin sampai pagi karena ya mungkin udah lupa mana-mana aja gitu. Harus nonton lagi kayaknya gitu. Ada apalagi gue sempat tertinggal skin itu gara-gara gue ke WC dulu. Kan filmnya juga lumayan lama kan. Iya, lumayan Durasinya. Iya, gue ketinggal pas Goblin ya. Pas Goblin itu. Goblin udah mulai berkhianat, gue nggak tahu tuh kenapa dia bisa jadi begitu. Goblin berarti lama banget tuh. Yang Iya, berantemnya nonton. Elektro, gak tahu. Maksudnya pas Elektro aja gue nggak tahu. Ternyata Elektro kan ngambil avatar Iron Man kan. Gue kira emang dia pakainya yang dikasih si Tom Holland. Atau jangan nyuri. Oh, yang pasti tiba-tiba Tom Holland hening gitu tau kan? Itu yang Mungkin ini. dia di situ ya nggak nonton nggak ngeliatnya. Iya, langsung ke WC gitu. Pokoknya pas gue datang lagi tiba-tiba udah berantem lah Tom Holland sama si Goblin-nya. Iya sih, Tom Holland-nya kayak ngerasa wah kayak ada yang ancaman langsung. Iya kan Spider Si Goblin-nya langsung diituin. Lu kayaknya di situ nggak tahu gue pas Goblin itu nggak tahu. Lama banget dong tuh. Lama lah. Penuh kali biasanya. Iya pas gue juga nggak ngeh juga ya pas kematian Bibi May mati, kenapa nggak ngeh. Gue nggak ngeh. Gue yang nonton, maksudnya nonton full itu nggak, karena pas lagi apa namanya, kalau gue kasih tahu spoilernya, pas lagi kan kekuatan Spider-Sense itu mendeteksi tentang ancaman tuh ya. Nah, tertinggal, kalau dia disebut tertinggal. Nah, si Osborn-nya itu ternyata masih pakai alter ego-nya. Pengen apa sih, gue juga nggak tahu motivasinya, lupa gue apa gitu kan, kenapa dia begitu. Tapi pas lagi mereka ngehasut musuh-musuh dari universe luar gitu kan, si Bibi May-nya itu megang serum gitu. Iya, ternyata pas gue lihat lagi emang kena itunya Goblin kan Bibi May. Iya. Kan si Peter Parker nyuruh Bibi May kabur gitu kan. Iya. Tapi nggak sempat karena dihadang-hadang mulu sama musuh-musuh yang dilawan sama Peter Parker gitu. Menurut gue sih yang paling the best emang Dr. Octopus gitu kan, maksudnya masih ada rasionalnya gitu. Kalau nggak salah Dr. Octopus sudah disuntikin duluan dia. Dia yang pertama kan disuntikin duluan. Bukan suntik, ini kan dibenerin. Iya, udah dinormalin duluan ibaratnya. Iya. Makanya pas lagi dia nggak terlalu pas lagi itu dia kan akhir-akhir di filmnya dia ngebantu. Kaget situ pas dia Elektro ya. Iya Elektro. Tapi yang si Norman Osborn udah mau kalah itu. Ya, yang tapi kalau menurut gue yang Norman Osborn itu si ini Green Goblin itu ya, pemerannya sih kan William Dafoe tuh ya. Itu tetap mantep banget aktingnya di umur 60-an, iya. 60 tahun keren masih bisa banget. skin
hacknya itu Iya, waduh, entah itu skin luar biasa. fake-nya terus skin tentang apa sih impostornya itu Iya, nggak suara kebaca suara, banget suara suara goblinnya juga masih khas banget itu. gitu. Iya, itu emang mantap sumpah dia itu. Walaupun kita lihat emang udah tua gitu kan, ada rambut putihnya yang di kepalanya gitu, uban lah gitu. Ya, emang kelihatan tua Uban-ubana juga. gitu Tobe kan. Tobe juga kelihatan tua kan. Iya, tapi menurut gue itu maksudnya sebagai umur dia yang segitu ya, itu actingnya Emang bener-bener diakuin, emang banyak yang ngakuin juga itu. William acting Defoe keren banget itu. cocok. Makanya kita pas lagi nonton Spider-Man kayak yang sebelum-sebelumnya gitu kan, yang sekarang yang Amazing deh, yang Amazing itu kita ngeliat kayak Green Goblin yang punyanya Harry itu Cacat gue juga. cacat banget ya, parah. Harry-nya aja, gue juga kagak setuju sama Harry-nya pas di Damaging. Iya. Harry-nya emo, Iya, nggak jelas banget. kurus lagi. Maksudnya sebagai villain itu harus menunjukkan kalau mereka itu sangar gitu, badass, yang dimana kita bakalan benci sama dia gitu. Dan terbukti di Norman Osborn Green Goblin-nya keharapan, maksudnya yang diperanin dia itu berhasil buat kita. Berhasil banget itu. Buat kita itu kesel sama dia gitu. Teori tentang Spider-Man keempat buatan MCU menurut lu berdua akan Lanjutin lanjutin gimana? atau gimana? Oh, gue nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau menurut lu gimana? Kan? Ya itu kemungkinan kalau di universe Tom Holland ya mungkin Venom akan tetap. Venom ya. Venom akan eksis. Venom akan Cuma kalau udah Amazing Spider-Man. Ya karena di film iya kan. Venom, tapi lu udah nonton belum Venom? Udah. Gua belum. Hah? Gua Belum. Itu kan terakhir-terakhirnya kan ngebahas soal Spider-Man juga kan? Iya. Udah kan pas di terakhir-terakhir di post creditnya kan Venom ke Iya. universe Spider-Man. Iya. MCU. Ya, udah tahu lah. Cuma kalau yang Venom Tom Hardy itu kan dia satu universe sama Morbius nanti. Iya. Kemungkinan Morbius juga kemungkinan satu universe sama Spider-Man Andrew Garfield. Tapi emang maksudnya udah maksudnya kita bisa duga-duga. Enggak. Pokoknya di trailer Morbius itu ada Spider-Man Andrew Garfield. Ada poster Spider-Man Andrew Garfield di situ. Berarti kemungkinan Spider-Man Sony yang sekarang itu Andrew Garfield. Iya. Tetap lah, soalnya emang terakhirnya di Andrew Garfield. Ya bisa. Cuma ya, masa Venom dua-duanya sih nanti? Iya, Venom dua-duanya. Tapi menurut gua kalau lebih tepatnya sih Enggak, cuma emang di Venom kemarin, film yang Let There Be Carnage, emang gua agak kurang sama Carnage itu. Terlalu annoying. Terlalu apa ya? Di nerf banget itu Carnage. Carnage itu sebenarnya gila loh kalau di asli komik ya. Iya. Itu terlalu kurang. Ya mudah-mudahan nanti kalau Venom eksis di universe-nya MCU in Tom Holland, Carnage bakal diadain lagi yang lebih sadis lah. Tapi kalau menurut lo yang Morbius itu bisa ketemu nggak sama Batman? Menurut lo Morbius ketemu nggak? Morbius siapa lagi? Gue nggak tahu Morbius siapa. Oke, gue diem aja dari tadi. Morbius siapa emang? Morbius tuh nggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya itu kan satu film sama Spider-Man. Iya, yang mana? Dia tuh yang mana? Morbius tuh villain Spider-Man. Jared Leto tau nggak? 3 Second Mars vokalisnya. Tahu gua. Joker Gue tahu. Joker itu kan Morbius. Jared Leto Jokernya apa? DC, Jokernya DC. Jokernya DC. Yang ada di Harley Quinn. Harley Quinn. Iya. Itu kan Jokernya si Jared Leto. Nah, Jared Letonya jadi Morbius. Oh iya, gue tahu dia. Iya. Tahu kan? Iya. Nah, itu Morbius dia. Yang vampir itu Morbius. Pokoknya itu mah film-film yang nanti buat si Sony lah. Kita kan bahas tentang Spider-Man yang MCU. Sama aja lah. Iya. Kemudian itu bakal eksis lagi dua-duanya. Iya. Karena Venom udah ngelihat Spider-Man, mungkin di universe itu Venom bakal nyari Spider-Man juga. Iya sih pasti kayak. Ya, kita kan juga disuruh juga masih Venomnya buat nyari si Spider-Man buat ketemu sama Spider-Man. Sangkanya kan emang perjanjian Eddie sama Venom kan makan orang yang jahat aja. Karena di situ lihat Spider-Man begitu, kemungkinan dia merasa Spider-Man yang jahat nih. Oh. Dia kan dia bakal dicari-cari. Tapi menurut lo kalau misalnya si Venomnya yang si film Venom itu ya, itu Venomnya si film Venom. Maksudnya Venom yang di film Sony gitu kan. Setupnya bagusan Spider-Man yang punyanya si Tobey atau punyanya si jelas Venom Tom Hardy lah. Tom Hardy. Iya, iyalah, yang Tobey agak kurang itu. Dari pemerannya sih, pemerannya dia agak kurang. Iya sih, gue setuju banget karena kurang gimana gitu. Makanya Spider-Man 3 itu walaupun Spider-Man 3 si Tobey ya.
agak kurang, dia ratingnya kurang bagus sebenarnya. Cuma kalau menurut gue bagus, cuma yang menurut pendapat orang-orang kurang bagus kira itulah, terlalu dipaksakan. Ya sih, gue juga setuju banget kalau misalnya yang punyanya Tom Hardy itu Venomnya mantep. Dia juga sebelumnya kan udah pernah mainin pemeran band gitu, jadi dia tahu lah bagaimana memerankan sebuah villain di sebuah superhero gitu. Kurang lengkap di situ ya, kurang lengkap itu aja. Venom, di Venomnya nggak ada logo laba-laba tuh, kurang itu itu. dia. Makanya harus Masih banget ketemu sama Spider-Man. Venom tuh Walaupun kita tahu inang laba-laba. pertamanya kan Peter Parker gitu. Iya. Tapi di film mungkin bisa ada teori lagi gitu kan. Sebelum itu kan kita tahu di film Venom yang Sony itu kan pertama yang kita lihat itu kan Tom Hardy itu kan. Yang pertama. Tapi kita nggak tahu kan bagaimana si Venom itu mendarat gitu kan. Mendarat ke bumi gitu kan. Maksudnya kan si Venom kan simbiot ya, mendarat ke bumi. Kita nggak tahu kan sisi di lainnya gitu. Kemungkinan dia bisa ketemu Peter Parker dulu. Enggak, kalau ketemu Peter Parker dulu udah ada logo laba-labanya lah. Nggak ada soalnya. Dia untuk Spider-Man yang Tom Holland nih kan, Peter Parker udah pada dilupain ya sama orang-orang. Kemungkinan love interest-nya bakal sama MJ lagi atau bakal ada Gwen nanti di kalau menurut gua, kalau menurut pribadi gua sih itu kayaknya kalau menariknya harus ada Gwen. Harus ada Gwen berarti. Harus ada Gwen. Iya, harus ada. Iya, soalnya yang di Spider-Man kartun kan juga Gwen eksis banget ini, yang di Spider-Man Miles Morales. Iya, itu kan dia bagian penting banget dalam ceritanya gitu. Kayaknya harus ada Gwen berarti ya. Harus ada sih ya. Soalnya di Spider-Man manapun belum muncul juga Spider-Gwen. Spider-Gwen itu penting. Itu dia Spider-Gwen. Lu tau nggak Spider-Gwen? Tahu. Spider-Man. Spider-Gwen. Iya. Gwen. Dia jadi Spider juga. Iya. Spider juga. Di komiknya. Lu tau nggak ini film Spider Into apa? Iya, tadi yang kartun yang Miles Morales itu. Pernah nonton nggak? Saya pernah tahu nggak? Yang filmnya. Spider-Man yang kulit hitam itu pemeran. Filmnya. Iya. Kan ada filmnya tuh. Iya, gue tahu kan. Itu kan banyak tuh Spider-Man tipe-tipenya gitu. Salah satunya kan Spider-Gwen, terus si Spider-Noir atau Noir. Iya, Noir. Terus yang terbarunya lagi kan yang paling terkenalnya banget itu Spider-Man-nya Miles Morales. Nah, menurut lu gimana nih tuh? Miles Morales ada nggak nih di Spider-Man-nya MCU? Maksudnya eksis nggak di MCU ini? Seharusnya sih ada, seharusnya. Cuma tergantung Sony juga sih. Apakah Sony pengen fokusin Miles Morales di kartun atau mau munculin di film nyatanya. Tapi kalau menurut gue sih harus ada. Emang harus ada, soalnya di Homecoming ya itu udah ada di tease ada pamannya Miles Morales. Iya. Ada Aaron Davis namanya. Iya, cuma belum ketemu aja. Secara kan gamenya itu kita udah tahu gitu kan, yang terbaru Spider-Man Miles Morales yang di PS5 itu kan kita tahu, maksudnya kita tahu Spider-Man Miles Morales itu udah terkenal gitu. Masa di gamenya doang, di live actionnya nggak ada gitu. Terus si siapa namanya Electro juga kan nyebut itu kan, jika dikiranya Spider-Man berkulit hitam. Iya, kemungkinan dia kecewa kan. Kemungkinan bakal ada kemungkinan ada. Itu setup yang mereka ngebawain itu biar gak terpaksa gitu. Maksudnya dia MCU itu buat Miles Morales biar kayak nggak maksa aja gitu, kayak film-filmnya. Soalnya kalau kemarin Miles Morales dimunculin juga terlalu banyak sih karakternya. Iya, itu terkesan maksa. Iya, terlalu maksa. Durasinya juga sebentar, kurang. Satu ntar dulu. Sabar. Ya Pasti muncul sih, pasti ada. Pasti sih kalau menurut gue. Apalagi kita kan tahu nanti film-film yang terbaru MCU gitu kan, yang seriesnya Moon Knight, She-Hulk, kita kan nggak tahu gimana. Pun berarti superhero muda. Morales kan masih muda juga. Dan juga Marvel ini nanti bakalan ngegarap event baru kayak Civil War gitu, atau mungkin Endgame gitu. Iya, mungkin New Avenger lah ada. Juga ada yang sampai lanjut. Apa? Nggak ada. Kalau Eternal lu udah pada nonton belum? Gue Eternal enggak. Gue nggak suka gue. Gue belum nonton ini. Sama gue juga nggak nonton. Maksudnya itu apa ceritanya? Udah di skip aja deh. kan katanya Thanos kenalnya dari situ kan? Si Eros adanya. Iya. Tahu gue. Si Eternal itu kan dia, kalau kita tahu, maksudnya gue belum nonton filmnya, cuman gue udah tahu ceritanya.
itu dia yang membuat peradaban manusia gitu. Peradaban kayak apa sih namanya, teknologi, pengetahuan, terus sama hal-hal baru gitu. Eternal ada saat manusia di bumi itu kekurangan tentang apa namanya, butuh bantuan lah tentang hal-hal lain, tapi Eternal datang buat bantu mereka gitu. Buat memajukan Iya, bumi memajukan peradaban lah, buat membuat peradaban gitu. Tapi dia kan nggak ikut campur atas masalah manusia gitu. Tapi kita tahu di filmnya kan dia ikut campur gitu, jadi dia melanggar sumpahnya gitu. Gak tahu juga sih gue. Gue belum nonton sih. Gue memang gak nonton karena gue nggak suka karena itu ada ininya, Harus apa? LGBT. homo. Iya, LGBT. jadi Emang iya? iya Di filmnya apa? di filmnya. Maksudnya gue bukan ngejudge karena ada LGBT-nya tuh, tapi esensi dalam penokohannya gitu. Walaupun kita respect kan sama sesama manusia gitu kan. Maksudnya ada scan kayak gitu apa gimana? Ada ya, Kurang ada tahu gue juga. pokoknya Kurang kayak tahu ada tuh. apa scenes di mana cowok sama cowok itu menikah gitu. Maksudnya berpasangan. Dan ya kan kita tahu emang Eternal itu nggak ada yang berpasangan kalau setahu gue ya gitu kan. Mungkin sutradaranya yang se-Eternal itu pengen buat yang menarik gitu. Tapi kan kalau kita di negara Indonesia pasti nggak setuju gitu kan, karena kan kita anti banget sama namanya tentang LGBT gitu. Budaya timur. Iya, budaya timur. Terlalu sensitif. Iya, terlalu sensitif gitu. Jadi mengurangi maksudnya apa, jadi kualitas dalam filmnya itu menurut gue jadi Berkurang. iya berkurang gitu. Karena keanehan itu tentang LGBT dimasukin ke dalam film gitu. Mungkin boleh tapi jangan terlalu eksplisit ngasih tahu banget gitu. Itu lu udah nonton berarti nih? Gue belum nonton secara langsung, gue kan Dengar dapat doang. dari teori-teori orang. Oh, nonton. Berarti Iya. nonton di YouTube gitu loh. Iya, tentang teori-teori apa. mereka gitu. Hmm. Gue juga nonton teorinya juga dari yang teorinya itu benar-benar ada isinya gitu. Jadi gue tahu tentang itu Eternal ya. Tapi kalau menurut gue dari pemerannya juga, walaupun ada Angelina Jolie gitu tahu kan gitu kan. Kalau siapa sih yang nggak tahu gitu kan. Tapi sisa-sisanya dari itu sih ya not bad lah. Oh, di bagian Spider-Man ada yang dipotong juga sih kemarin yang No Way Home. Katanya ada bagian anak Tony Stark juga dipotong, tapi nggak ada. Emang ya? Katanya Hmm. mau dipotong. Gue baru tahu sih. Oh, berarti nanti dipotong. Ntar dia bakalan kayak jadi Iron Man gitu dah. Anak terus ya. Iron Man. Emang iya? Emang iya? Di Iron Man namanya apa lupa gua. Oh, di komiknya emang gitu? Iya. Oh. Ya kan si Makanya yang di mana tuh yang Endgame. dihapus scan-nya kan? Di Endgame ya? Yang masih Yang terakhir. Yang scan-nya yang si Tony Stark ketemu anaknya itu loh. di Endgame ya. Endgame ya? Itu kan dihapus kan scan-nya? Enggak ada. Ada ya? Ada. Ada ya? Ada lah. Yang Aku dihapus jadi ini lupa, yang kan. dihapus yang Satrio Piningit. Oh iya, iya ada. Di Endgame kan si Tony kan ngasih topeng ke anaknya kan yang warna ungu ya, itu bakal dipakai nanti sama anaknya. Pokoknya itu setup buat Young Avenger. Iya. Avenger. Kan makanya lu kalau tahu WandaVision tahu nggak? Tahu gak lah? Tahu lah. Oh, tahu kan? Si Wanda mah tahu. seriesnya. Kan ada di itu di. Oh, itu gue serius. Oh, nggak tahu kan? Seriesnya kan itu ada pemeran Young Avenger nanti. Anak-anaknya si Wanda. Anak-anak ya, Wanda. Itu salah satunya. Cuma itu kan anak-anak Wanda kan di apa namanya seriesnya Wanda kan cuma khayalan Wanda doang, itu gak nyata. Nggak nyata. Tapi kita bisa spekulasi mungkin itu anak orang gitu. Anak Bu Alpi ya. Anak Bu Alpi Ilham gitu. Jadi apa? Pemeran Avenger. Pemeran Avenger. Kekuatannya apa tuh kira-kira? Ya yang mungkin Young Avenger yang udah ditis ya itu si siapa namanya? Kate Bishop yang sekarang lagi itu. Bishop, ya. Di Hawkeye. iya, itu udah ditis kemungkinan. Spider-Man juga masih muda juga kan, bakal termasuk masuk juga. Jadi Young Avenger. Ya pokoknya banyak banget lah yang bisa digali dari film No Way Home ini gitu. Menurut lu Doctor Strange tuh gimana di film Spider-Man? Gimana apanya maksudnya? Doctor Strange. Iya. Oh, pemerannya maksudnya. Beraninya gimana? Menurut gue Apa sih puas lucu. apa? Lucu sih gua. Maksudnya kenapa dia bisa begitu lucu gitu. Maksudnya pas lah gitu karena kan kita tahu Doctor Strange itu orangnya lawak gitu kan. Doctor Strange itu kuat tuh tiba-tiba ya. Iya. Dipermaluin sama Masa Spider-Man sama itu Spider-Man, iya, kan iya. dipermaluin. Ya tiba-tiba jadi lawak tapi nggak apa-apa sih jadinya lucu gitu kan. Maksudnya jadi hal Karena kalau dia terlalu overpowered ya.
maksudnya Takut terlalu kebanding sih. profesional banget gitu. Nah nanti kita bakalan tahu tentang Doctor Strange kedua nih, yaitu tentang bagaimana gelapnya Doctor Strange gitu. Bukan gelap aja. Yang jahatnya Iya, sisi iya. gelapnya lah. Sisi gelapnya dari Doctor Strange. Doctor Strange yang lain ya, universe lain itu. Gara-gara Doctor Strange Itu juga si Wandanya ada kan? ada. Itu apa sih maksudnya gimana sih? Oh, ada si Wanda. Wah, soalnya Wanda kan hampir punya kekuatan hampir setara dengan Doctor Strange, bahkan bisa melebihin juga ya. Jadi Doctor Strange tuh butuh bantuan Wanda ya buat Oh gitu ya. itu Buat keseimbangan dunia universe lah. Pokoknya kalau apa namanya membenarkan universe lah, Memang universe emang anjir gara-gara Doctor Strange sendiri. sama Loki kalau kita lihat lagi. Iya, emang Loki sih. Kalau Loki emang dia di Endgame sih emang awal mulanya Loki. Cuma awal mulanya Loki di dalam Doctor Strange makin diperparah lagi. Iya. Gara-gara matanya salah. Oke, nanti kita lihat titik terangnya itu di film mana yang kenapa harus jadi berantakan. Filmnya jadi berantakan, maksudnya universe-nya itu berantakan. Jadi bercabang-cabang jadinya. Bercabang-cabang. Kenapa bisa ada namanya multiverse di MCU? Di film mananya gitu. Musuh yang paling lu harapkan ada di MCU selanjutnya siapa? Musuh yang gua harapkan Villain di yang MCU itu Gua nggak ngikutin. ini apa sih namanya? Kalau tuh gue mikir dulu. Joker. Joker lagi. Joker lagi. Soalnya gue suka Batman tuh. Makanya gue merasa. Gue juga suka Batman. Masa gue ngeliat Joker Batman yang sekarang itu terlalu. Jadi bahas Batman sekarang. Jadi katanya udah Batman. Udah tutup aja tuh. Batman-nya Tutup. sih itu cocok apa enggak jadi Batman maranin. Galactus atau Galactus kan tuh kita udah tahu kalau pas itu pasti ada. Gua sedikit sih pengetahuan gue tentang villain-villainnya Marvel. di Spider-Man lah, Spider-Man dah. Spider-Man, Spider-Man aja. Kraven the Hunter. Kraven the Hunter. Nah, Kraven the Hunter kan juga nanti di Sony bakal ada film solo sendiri. Kemungkinan di film solo dulu dikeluarin dulu baru bakal ada. Di Sony itu dia pengen bikin Sinister Six ya, Sinister Six ya. Ya kemarin kan Sinister Five baru 5 orang doang. Sudah Sinister Five. Tapi kan Sony kalau menurut gua buatan si Sony itu dia pertama kan Venom, Morbius, Kraven the Hunter, terus sisanya kita kan nggak tahu tuh, banyak tuh musuh Spider-Man tuh. Entah itu yang siapa tuh yang Mister Negatif. Mr. Bean. Gitu. Iya, Mister Bean. Mister Negatif siapa? Lu nggak tahu Mister Negatif? Nggak tahu gue. Oh, berarti lupa gue. Ini. Bukan itu kali namanya lo nyebut Mister dia. Negatif ada. Dia jadi orang kayak glitch gitu orangnya. Oh, ya gue tahu kalau glitch-nya gimana namanya gue nggak tahu. Mister Negatif. Mister Negatif. Lu lihat nggak kalau misalnya di YouTube kan ada tuh yang main PS4 tuh ya, itu kan ada di game Mister Negatif, Spider-Man ngelawan Mister Negatif. Ya mungkin Lu nonton YouTube ngeliat orang main PS gitu. Enggak, lihat gameplaynya doang, kayak keren banget grafiknya gitu. Tapi mau mainin sih enggak, karena kan nggak punya PS4-nya. kalau lu kan Apa sih yang villain yang paling lu harapkan di Spider-Man yang muncul di selanjutnya? gua nggak tahu tuh. Ini aja Pain. Apa? Pain. Apakah Toby. villain yang sebelum di Spider-Man sebelumnya bakal muncul lagi? Gitu. Karena gua nggak ngikutin ceritanya, gua cuma film-filmnya doang nontonnya. Nggak tahu apa film-film yang lain, gua nggak tahu. Cerita di komiknya gimana gua nggak tahu. Berarti ngikutin dari filmnya sih. Gua filmnya doang, iya gua ngikutin dari filmnya doang. Berarti lu harus ya, Dari awal film ya gua ngikutin. Berarti harus biar tahu itu, biar ada referensinya kenapa dia kayak gitu. Karena kan kalau di film kita nggak tahu bagaimana apa sih namanya hal itu bisa terjadi gitu, motivasi musuh-musuhnya gitu. Tiba-tiba ada aja. Tapi kalau di komiknya kan itu lebih detail. Tapi seumur hidup gue juga belum pernah. Biar justru itu biar gua nggak tahu dulu nih pas udah nonton pas kayak gini ya. Iya, gua jadi cari tahu gitu. Iya sih, nggak apa-apa. Cuma yang selama ini MCU juga nggak terlalu berpatok ke komik, cuma ngambil referensi doang. Ngambil referensi karakter yang kira-kira. Ya buktinya kan itu kan yang di Paman Ben aja nggak ada, itu buktinya. Yang krusial banget ya. Kan ngikutin komik. Ya lagi kalau ada Paman Ben kayak bosan aja gitu. Masa Spider-Man pertama, kedua ada, dia ada juga. Tapi kenapa tuh? Beda. Kenapa? Bimanya jadi cakep. Bagus dong. Jadi ada. Ya kan karena itu tamuannya juga masih muda. Oh iya ya. Tapi menurut gue Tapi kejauhan ya. Malah itu iya, malah gue mikirnya itu ibunya. Kejauhan maksudnya yang
Spider-Man sebelumnya kan Udah tua. dia udah tua banget Iya, gitu. nenek-nenek. Apalagi yang si yang pertama tuh ya, Tobey. Itu kan tua banget tuh. Jauh lah jaraknya umurnya maksudnya. Kalau yang sekarang kan kayak deket gitu. Ya, Kayak nggak terlalu jauh. Anak ibu, kayak anak sama ibu. Tapi gak apa-apa sih, aktingnya juga lumayan. Gue gak tahu pemerannya siapa namanya. Entah juga. Pokoknya dia lah. Ya buat suasana baru aja gitu. Biar fresh aja. Tapi yang ditusuk itu si Apa? Goblin yang ditusuk itu apa nggak ngaruh kan ya? Siapa? Yang terakhir-terakhir? Enggak yang sama si Bibi Mei itu loh. Yang sebelum mati. Iya, itu nggak kenapa. Nggak ngaruh kan? Nggak Lah itu ngaruh. apa maksudnya? Serum apa itu? Itu serum buat ngilangin alter egonya kan si kekurangan. Salah dia ini ya. Serumnya belum sempurna di sini. Oh, belum sempurna. Kan makanya disempurnakan lagi. Sama si bareng-bareng Tobey bertiga ya? itu iya. Yang bertiga tuh mereka yang kelek. Jadi mau kagak mempan serumnya. Pas dia mati tuh lucu aja gitu tiba-tiba mati nggak diliatin darahnya segala macam. Cuma ngeliatin di tangannya si Biar Tom Holland doang iya. Sebenarnya kalau dilihat dari hantamannya kayaknya parah. Parah itu mah ya. Gak kelihatan sih. Ya. Seharusnya Tapi itu ngejelasin Bolong banget juga. pas lagi dia ngelempar bom itu, pumpkin bom, boom kan meledak tuh ya. Itu kayaknya Kan dia tewasnya karena dihantam itu kan? Iya, Goblin. kena meledakan juga parah lah. Kan Kok kalau meledakan mah nggak mungkin berdarah di sini deh. itu di yang perutnya. fatalnya emang itu, cuman kayaknya udah sekaratnya pas lagi kena bom itu. Kena bom kan, buar meledak mental gitu kan. Terus Kena ditambah lagi ditusuk pakai skateboard tuh. Ditusuk Dulu iya, lah. ditusuk dulu baru bom. Ditusuk dulu baru bom. Itu jadinya meninggal deh. Akhirnya Emang harus ada yang dikorbanin jadi pemicu Iya, jadi pemicu. iya. Motivasi juga sih. Iya. Apa kita ditanya juga kan itu. Pas si MG bilang ada orang lain tuh yang tiba-tiba yang di atas Di tuh. atas gedung. Iya, di atas gedung tuh keren juga tuh efeknya. Iya. Maksudnya motivasi dia supaya bangkit lagi gitu. Karena gue juga pernah ngalamin Iya. itu juga. Adu nasib. Iya, ya. iya. Ada nasib. Ada nasib. Tapi yang paling kasihan si ini sih. Si Garfield. Iya, Garfield udah ceweknya mati, Iya, bapaknya Pak- apa? Makanya kan juga mati. keinget-inget mulu kan. Nah. Dia ngeliat si Tom Holland sama si MG-nya. Iya. Ini kayak dia keinget-inget Di temuan di Peter Parker Andrew Garfield tuh ada diceritain juga kan tentang kedua orang tuanya Peter Parker. Gitu. Dia- Ada Garfield benar-benar kehilangan semua itu orang tuanya, Iya. paman Ben, terus Gwen itu paling sedih makanya dia kan kita sedih mulu. Tapi lu tau gak yang kata dia nanya? Iya, makanya pas di yang Spider-Man sekarang juga sedih mulu. Pas Enggak. yang nyelamatin MG tahu kan? Iya. Ingat-ingat lagi, iya. Flashback. Tapi lu tau gak yang kata pas lagi dia nanya MJ gue kayak gimana nanti ya? Kayak gitu. YMJ. Iya, my MJ gue kayak gimana pas lagi nanya ke Hmm. Spider-Man Tobey Maguire. Paling sedih lihat si Tom sama MJ pacaran dia sedih. Iya, langsung ingat-ingat gitu. Tapi kan itu Gwen bukan MJ, jadi dia masih ada harapan Masih belum ketemu MJ-nya, Mary Jane. Tapi cocok itu pemeran si itu sama si Garfield. Siapa pemerannya si Gwen tuh? Emma Stone Master. Iya, dia juga bagus meranin jadi Gwen. bagus. Udah disuruh jagain anaknya malah mati ya. Karena sama bapaknya disuruh jagain, Jadi lama-lama. malah mati juga anaknya. Kalau begitu gue nggak belain lu maksudnya. Lagi ngapain lah ikut-ikutan gitu. Maksudnya dalam suatu superhero gitu lagi Pas jatuhnya kan itu harusnya kayak pecah kan kenceng ya jatuhnya ya. itu sampai Harusnya pecah itu palanya. kalau nggak ketahan. Sama aja tuh dia udah apa ngejongkang begitu. Maksudnya kalau nggak ketahan. Kalau bukan film mah pecah jaringnya. itu palanya. Iya. Kalau nggak ketahan jaringnya sih pecah itu palanya. Tapi keren sih meninggal ya. Maksudnya dalam artian scenes meninggal itu masuk akal gitu. Duh kayak kena hantaman aspal terus balik lagi gitu kepalanya. Pas lagi dicek-cek hidungnya udah keluar darah. Meninggal. Ada lagi gak? Ada yang mau disampaikan lagi gak? Menurut gue sih cukup banget karena udah terlalu banyak kita ungkapin tentang Spider-Man No Way Home inilah No Way Home. Lu kan Ya, bagus. Pokoknya filmnya bagus. Yang belum nonton harus wajib nonton. ya, wajib Nonton ya. Apalagi yang udah ngikutin dari yang pertama Spider-Man pertama. Nggak bakal nyesel sih kalau Iya. lu nggak bakal nyesel. Iya, gak bakal nyesel. Yang ada dulu pasti pengen nonton lagi. Iya, malah yang udah nonton mau nonton lagi. Iya. Gue pengen nonton lagi malah. Kurang puas itu nonton sekali doang itu bener. Karena menurut gue pas lagi tadi tuh bangkunya kurang menarik ya.
Harusnya tadi kita pilih paling depan tuh. Karena bangku, lu pengen nonton aja karena bangku berarti. Bukan karena filmnya. Makanya jangan yang jam 6, yang awal-awal. Satu Nontonnya. jam 11 dan janjian jam 1 datang jam 3 parah banget kan. Jam Udah 1 hujan lagi. jam 1 Gani ngasih tau gue masih kosong gitu tuh. Iya jam. Terus gue kira dia udah Orang habis booking jam- kan. Gue kira Batur udah booking, kata milih bangku, kata gue ya ini mah mencar-mencar. Booking gimana orang pakai tiket? Padahal di MTik lu belinya bar. Iya, gue pas di Gani itu masih kosong banget. Kata gue pas habis sana kok penuh semua ini. Kayaknya pada pesan online itu semuanya ya. Iya lo MTik. Kebanyakan. Hari kedua kan itu ya? 3 3. Kan Rabu ininya. Rabu Tayang awalnya. 3 lah, hari ketiga. Tanggal 15. Ya. Ya itu aja sih yang belum nonton wajib nonton, yang belum nonton lagi. Ya bro, gimana? Gimana? Yang belum nonton yang Ya udah nonton, walaupun kalian yang nggak ngikutin Spiderman gitu, nggak apa-apa nonton. Iya, ini bakal Seru kok. Malah ntar lu bakalan jadi penasaran Tahu. nantinya. Mm-mm. Bakal nyari tahu. ternyata pasti bakal gimana sih ini Iya. Spiderman yang sebelumnya gimana sih gitu. Oh ini di siapa sih kok tiba-tiba muncul gitu. Tapi si Garfield kok munculnya langsung pakai kostum Spiderman ya, nggak pakai baju bebas kayak si Si Toby. Itu kan dia, lu tahu nggak pas lagi dia bilang, oh ternyata multiverse itu ada ya gitu kan. kan dia Dia nggak nyangka gitu. excited gitu kan. Kan itu dipanggil karena apa dah? Peter. Iya. Peter. Karena si Toby mah kan pakai baju biasa gitu. Kan udah tua si Iya. Toby-nya. Ya mungkin ya emang lagi itu aja sih Spiderman Underground lagi apa namanya? Lagi beraksi aja Lagi kayaknya. beraksi ya. Nah, soalnya di nyambung ke Morbius lagi ya. Di Morbius tuh Spiderman Underground itu ada di poster ada murderer. Murderer lagi dicari. Lagi dicari berarti di situ hilang. Ya, Nah, kemungkinan nyambung gitu hilangnya Spiderman Underground mungkin gara-gara dia ke universe lain gitu. Kemungkinan hilangnya. Malah gue kira si Spiderman si Toby nggak pakai kostum ini. Pas dikasih lihat, wah anjir keren. Baju kantor dong ya. Karena paling keren kostumnya tuh. Gue suka tuh kostum. unik kan maksudnya. Kostum yang Damaging pertama juga suka, tapi birunya terlalu banyak. Termasuk yang baru nih, Tom Holland yang baru kan juga Kalau yang Tom Holland yang Spider-Man kostumnya ya. yang baru yang terakhir. Kalau di yang DC ya. Iron Spider bagus, tapi yang Enggak, yang baru yang semenjak pertemuan mereka yang udah pada lupa kan dia pakai oh kostum kan baru ada lagi tuh yang terbang-terbang Iya, ya. Itu komik akurat tuh. Itu Karena biru. menurut gua itu birunya banyak gitu. ya, biru banyak banget. Saya nggak tahu lah, itu kan belum detail banget gitu. Kan sebelumnya kan Tom Holland identiknya merah hitam. Ya merah itu. Merah hitam. Tapi kostum pertama dia merah biru tuh, yang Iya, merah Oke, biru. yang di Civil War itu loh, yang Iya, diambil sama si Iya, Tony, Civil War doang. Kita yang pakai kacamata renang itu. Apa ini? Ini apa? difasilitasin Tony jadinya. Sama kayak Civil War juga nontonnya excited juga, karena banyak Si superhero ngumpul tuh. gua nggak nonton sih. Supaya ya, berdebat mereka Iya. bertamu. Gua nontonnya di Awalnya gue nggak suka masih Captain America. nontonnya bajakan gua. Kita nonton bareng-bareng aja di Civil War ya. Di IMAX kan kalau nggak salah. Iya nonton bareng-bareng itu. Tahun berapa itu? 2018. 2000 enggak 16 ya? 15 ya? Tahu lupa gua. Tapi bareng-bareng tuh di IMAX kayaknya. Kita nonton bersama. Lama banget berarti. Udah lama orang. Kita udah nonton dari zaman sekolah. Suka-suka nonton dulu kan sama Umar. Batman ya, Batman Superman. Iya Batman Nonton. Superman. Gua nggak nonton, gua punya duit lah. Film-film Indonesia dulu kan. Makanya lu nggak gue ajak deh. Iya, nggak Karena gue tau lu gak punya duit. punya duit. Iya itu Superman Batman kita nonton di ini ya, di Di CGV. CGV ya, yang di Iya. apa? BCP ya? BCP. Iya. Jalan belakang itu gitu. Ini dimasukin atau dikat nih? Apa? Ya, apa ngomong Biar banyak aja. aja. Kita kan nggak tahu di mana pas denger. Oh ya nggak ada yang denger ya. Ada. Udah nih. Udah capek lagi enggak? Udah sih, stop cukup. aja. Nah, Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast pada malam hari ini. Dan pesan gue ya, wajib aja nonton ya. Benar-benar wajib nonton. Betul. filmnya. Harus sih. Dan selamat malam, sampai jumpa lagi di Ogah Maju selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.